Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Kali ini saya akan berbagi tentang salah satu ilmu yang membaguskan kita dalam mempelajari atau membaca Al-Quran, yaitu hukum-hukum tajwid. Nah, Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Langsung saja kita mulai izhar ini. Apa sih dia itu izhar kan? Izhar itu secara lugat artinya jelas. Dia diartikan dari bahasa Arab, izhar itu jelas. Kalau secara istilah ilmu tajwid, izhar itu apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf halqi atau yang kita kenal dengan huruf izhar. Maka hukum membacanya jelas apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf halqi. Nah, seterusnya apa itu huruf halqi? Ada berapa huruf halqi? Ada berapa huruf izhar, ya kan? Huruf izhar itu ada 6. Ada hamzah, ada ha, ada kha, ada ain, ada ghain, ada ha. Hamzah dengan alif ini sama ya, teman-teman. Dan ghain. Ghain, ada yang paham ghain? Di kampung kami itu namanya ghain. Jadi ini saya sebut dengan ghain. Kenapa? Karena lebih jelas cara mengucapnya ghain. Nah, itu dia huruf izhar ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha ada 6. Langsung saja kita contohkan. Secara istilah tadi apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf halqi yang 6 ini. Nah, coba lihat tabelnya kawan-kawan. Yang pertama ada huruf hamzah atau alif. Nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Man'a. Nah, dia dibaca jelas karena tadi pengertiannya jelas, izhar. Man'a, man'a, man'a. Jangan dibaca dengung, jangan man'a, man'a, man'a. Salah. Dia harus dibaca dengan jelas. Man amana billah, man jelas. Contoh yang kedua, apabila nun mati berjumpa dengan huruf ha, min hadid, minha, 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 jelas. Jangan minha, salah ya. Contoh yang ketiga, ada huruf kha, apabila nun mati berjumpa dengan huruf kha, man khaffat, man kha, man kha, man kha. Jangan didengungkan. Kha, salah. Dia harus jelas karena ini huruf halqi, harus jelas bacanya izhar. Man kha, man kha. Contoh yang keempat ada ain. Nun mati berjumpa dengan ain. Min alaqa, min alaqatin, min harus jelas ya. Jangan dong, jangan salah. Contoh yang kelima ada ghain. Min ghilli, min ghilli, min ghi, min ghi, min ghi. Jangan dengungkan, jangan min ghi, salah ya teman-teman. Harus jelas. Min ghilli, min ghilli. Nah, contoh yang terakhir ada ha. Man huwa, min huwa. Ada banyak contohnya. Man hu. Harus jelas ya teman-teman. Man hu, jangan didengungkan. Man hu, salah. Ia harus man hu, jelas. Nah, bagaimana kalau yang tanwin? Contoh dari tanwin berjumpa dengan huruf halqi ini tadi kan nun mati. Nah, kita lihat tabel teman-teman. Kalau tanwin hasidin i, hasidin i, hasidin i, din i, din i. Nah, harus jelas, jangan didengungkan. Jangan hasidin i, salah. Hasidin i. Nah, contoh yang kedua ada ha. Salamun hiya, salamun hiya. Harus jelas ya teman-teman. Jangan salamun hiya, salah. Jangan dengung. Salamun hiya, salamun hiya. Contoh yang ketiga ada ain. Contoh dari huruf a. Jannatin a, jannatin a, tidna, tidna. Jelas ya teman-teman. Jannatin, jannatin, jannatin a. Jangan dengung, jangan jannatin a, salah. Jannatin aliyah.
jannatin jannatin 'aliyah. Contoh yang keempat ada huruf ha. Ata'an hisab. Ata'an anhi. Jelas, jangan dengung. Jangan ata'an hisab. Salah. Jadi susah pun cara ngomongnya, teman-teman. Harus jelas. Ata'an hisab. Nah, contoh yang kelima ada huruf ghain. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun gha. Jangan didengungkan ya, teman-teman, harus jelas karena dia tadi hukum izhar. Ajrun gha. Jelas. Nah, contoh yang terakhir ada huruf kha. Zarratin kha. Tin kha harus jelas, jangan didengungkan. Kunci utama dari huruf contoh izhar, jangan didengungkan. Untuk mempercepat kita mempelajari ini, cukup teman-teman hafal huruf izhar atau huruf halqi yang 6 ini. Apabila di dalam Al-Quran bertemu nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf yang 6 ini, itu sudah jelas izhar ya teman-teman. Dia bacanya jelas. Itu aja kuncinya untuk mempelajari izhar. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk mempelajari. Dan jangan lupa habis menonton video ini, langsung saja teman-teman kalau ada waktunya cari contoh-contoh izhar dalam Al-Quran sebanyak-banyaknya untuk mempercepat nalar pikiran kita untuk memperdalami ilmu tajwid ini ya teman-teman. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.